terbaru terkait polemik Kafling 98 versus Bea Cukai. Jadi ada hal prinsipal yang perlu disampaikan, dan ini satu sejarah baru menurut saya. Karena sepanjang saya kurang lebih dari 35 tahun sebagai advokat, tidak mengalami hal yang seperti ini. Ini luar biasa, blessing. Ya tentu karena izin Allah ya, nggak boleh kita kebanggaan diri sendiri. Ini saya lihat contoh surat dari Mahkamah Agung, tentu tingkatannya Pengadilan Tinggi DKI, khususnya Sekyu di sini PN Jakarta Barat. Poin pentingnya di sini adalah kalimat ini, ya nanti ente silakan di close up, tapi intinya adalah bahwa Jakarta Barat tidak pernah menerima permohonan dari Bea Cukai dalam kasus Kafling 98 di Tomang yang kami hadapi, kurang lebih 20 rumah yang 30 rumah seenak jidatnya aja main dieksekusi. Ternyata Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak pernah mengeluarkan ada untuk mengeksekusi. Perintah untuk eksekusi itu tidak ada. Artinya waktu itu dia mengeksekusi secara ilegal. Di samping ilegal, dia telah merampok barang-barang warga yang main dirampas, dibawa-bawa begitu saja, bahkan dilempar ke tempat mana kita tidak tahu. Ya, itu satu perampasan hak rakyat. Bayangkan dilakukan oleh aparat yang ngaku dari Bea Cukai. Saya kritik, Sri Mulyani, kau Menteri Keuangan, di bawah kau inilah Dirjen Bea Cukai ini. Udah tempat korup, kau selundupan kau selamatin, kau ambil lagi uang rakyat, kau ambil lagi hak rakyat dalam pengertian propertinya. Ini kurang ajar, Sri Mulyani. Kamu ini menteri, ya harus punya etika yang baik buat rakyat. Harusnya rakyat disejahterakan, tapi kamu urusannya rakyat jadi susah begini. Dan ini sudah lama, dari tahun berapa Dad? Saya dari tahun 70. Dari tahun 72 coba. Nah, saya membela dari 5 tahun lalu ya. 2019 saya mulai bela. Dan progresnya sangat bagus ya, sampai akhirnya dapat surat dari pengadilan ini. Artinya apa? Tidak bermaksud mengambil alih dalam pengertian penegakan hukum. Surat ini menunjukkan bukti kuat bahwa kemarin Bea Cukai itu ilegal, Bea Cukai itu merampok haknya rakyat, Bea Cukai itu zolim, menzolimi rakyat, dan kamu menteri harus tanggung jawab. Ya, jangan sampai dapat lagi Dirjen Bea Cukainya. Jangan sampai rakyat marah. Kau ingat kalau rakyat marah tuh nggak ada yang bisa marah. Nggak ada. Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan. Apalagi hak-haknya dirampas. Nah oleh karena itu saran saya, tidak bermaksud sok jago. Mari kita berperan melalui fungsi-fungsi kita. Anda fungsinya eksekutif, maka berfungsilah mensejahterakan rakyat. Jangan menindas rakyat. Saya fungsinya advokat, saya membela ketika rakyat dijolimi. Oleh karena itu nggak usah terlalu panjang, nanti yang lain. Nah, satu contoh ini, coba lihat nih. Ini korban sampai apa yang patah tuh? nggak patah, lebih ke tergeser tulang punggung. Saraf punggungnya itu sampai dioperasi, Bos. Maksudnya dirawat juga. Ya kan jadi biaya sendiri, apa sendiri, dan juga hampir lumpuh. Bayangkan, lawyer nggak dibayar karena bela kita rakyat. Ini kenapa? Karena ada pengeroyokan atau pendorongan? Gimana Pak? Boleh ceritain sedikit aja, flashback. pada saat di lokasi terjadinya eksekusi, boleh dibilang dugaannya ilegal ya, karena hari ini kita sudah lihat bahwa terdapat surat yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak pernah terregistrasi atau mengeluarkan surat terkait dengan eksekusi ilegal tersebut. Jadi pada hari itu saya langsung tanyakan kan? Ya, saya pun mempertanyakan, bahkan saya menginstruksikan bahwa hormati proses hukum, bahwa kami telah menggugat di PN Jakarta Barat, hormati dulu, tunggulah keputusan hukum. Mana surat tugas kalian, mana ID kalian, mana surat eksekusi kalian. Tidak pernah ditunjukkan. Mereka tidak pernah menunjukkan, bahkan cenderung
melakukan arogansi, penyerangan terhadap lawyer atau petugas hukum yang dilindungi oleh undang-undang saat melaksanakan tugasnya. Saya sudah ingatkan, dan kasus ini pun berjalan di Polres Jakarta Barat sampai dengan saat ini. Mereka dipanggil, tapi mereka menghindar dari pemeriksaan sampai dengan sekarang. Kasus itu masih berlanjut. Saat itu terus yang singkat sekitar 50 orang lah yang melakukan pengeroyokan terhadap saya, dan banyak lah video penganiayaan. Bukan menganiaya lagi, lebih kepada pengeroyokan karena lebih dari satu. Nah, sampai saat ini kasus ini masih berjalan, dan saya berharap, dan sekarang baru sidang gitu. hari ini kita melaksanakan sidang gugatan, dan saya berharap kepada Bea Cukai, hormatilah hukum yang hadir dalam pemeriksaan penyelidikan di kepolisian Polres Jakarta Barat. Mungkin hanya itu dari saya. Bunda, gimana terkait surat dari MA ada putusan? Oke, Bang Wilson. Gimana Bang? Tanggapannya Bang? Terima kasih. Perkara ini memang berawal sudah terjadi eksekusi legal baru datang ke kami diskusikan, kami siap membantu warga. Gugatannya ada dua. Satu ada di Jakarta Timur yang sudah daftar terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan eksekusi ilegal menggunakan aparat, polisi dan lainnya. Dan warga sampai saat ini laporannya jalan di tempat, tidak berjalan. Nah, itulah perbedaan hukum ketika mereka yang merupakan contoh teladan daripada kita bagi masyarakat, tapi tinggal saat ini tidak jalan proses itu. Akhirnya kami sekarang ini baru sidang awal untuk PN Jakarta Barat, gugatan tentang objek. Kalau di Timur tentang perbuatan yang dilakukan oleh akibat dari Bea Cukai melakukan eksekusi ilegal. Kira-kira seperti itu. Bang Leo? Kalau saya sih sebagai tim dari hukum ini adalah mengingatkan Bea Cukai ya, bahwasanya apa yang kamu lakukan itu tidak berdasarkan dengan hukum. Ya, kenapa? Itu merugikan masyarakat. Ya, apalagi di sini tertera ada putusan dari Pengadilan Jakarta Barat yang benar-benar suratnya bahwasanya tidak pernah mengeluarkan eksekusi. Nah, jadi ini dianggap ilegal ini. Nah, tinggal kita nih sebagai tim hukum nih, tindakan apa yang akan kita peras ke Bea Cukai. Jadi itu aja nanti kami tim hukum akan. Siap. Ya. Bunda? Alfredo, sepatah kata. Ini saya tambahkan sedikit. Yang keras. Terkait eksekusi ilegal yang menggunakan alat negara yang kita sangat sayangkan itu, makanya kita hari ini berkumpul di sini untuk membela hak daripada warga. Siap. Bunda, terakhir ada tambahan terkait ada surat MA yang sudah Kami minta kepada penegak hukum, kami minta kepada hakim untuk memberikan keadilan yang seadil-adilnya, karena perkara ini sangat rumit. Kenapa? Kok ujuk-ujuk 54 tahun warga menunggui atau menempati, bahkan bayar pajak dari tahun 74. Nah, waktu bangun rumah mereka juga bayar sendiri. Tidak ada satu paku atau satu lembar seng pun mereka membiayai. Nah, dalam hal ini ujuk-ujuk tahun 2013 mereka mengakui bahwa itu punya mereka. Alhamdulillah kita memenangkan perkara itu oleh Mahkamah Agung bahwa Kapling 98 adalah milik warga. Sesuai dengan Undang-Undang Agraria bahwa lebih dari 30 tahun ada masyarakat yang beretikat baik telah menempati di situ, alasan apapun gugur demi hukum, itu menjadi hak milik yang melakukan penggarapan atau berdomisili di Kapling 98. Nah, dalam hal ini kami minta sekali lagi ada arogansi. Wahai Bapak Kapolres Jakarta Barat, di situ ada laporan pidana bahwa mereka melakukan penganiayaan terhadap 3 warga dan 1 lawyer yang sedang bekerja untuk membela kliennya. Ini luar biasa, belum ada proses kelanjutannya. Udah lebih dari 5 bulan, kok tidak ada kelanjutannya. Ada apa sih? Ya kenapa gitu. Nah, juga kami sedang menggugat di PN Jakarta Timur. Mereka 13 kali
sidang tidak memperlihatkan SK dari kementerian. Kemarin ujuk-ujuk ada SK, datang satu rombongan sekitar 15 orang. Kemarin tanggal 22 kemarin. SK Menteri. SK katanya SK Menteri. SK Menteri pakai barcode. SK surat kuasa dari kliennya barcode semua. Kita nggak boleh mencek barcode, itu kan saya indikasi pengelabuan, ya. Kalau memang kita pakai ekot saja. Ketika kita mengadakan duplik, itu kita memperlihatkan aslinya walaupun ekot ada. Nah demikian tanda tangan basahnya harus ada. Nah, kami itu minta kepada Pengadilan Jakarta Timur, ya. Nah ini cek Pengadilan Jakarta Barat, ini baru pertama, alhamdulillah. Kami bersama-sama dengan tim kuasa hukum Grip Jaya yang ada Wilson, ada Domingo, Peri Kili-Kili, ada Alfredo, dan juga ada dari Batak Intelektual, ada Leo, ada Profesor Egi yang dari awal sudah menjalani perkara ini bersama Aglan dan juga saya, dan juga ada yang tidak hadir Okis. Ada si Kurais. Ya, juga ada Kurais yang dalam hal ini menggugat bersama-sama membela masyarakat. Nah, untuk itu kita menggugat, ya, ada 7 yang kita turut tergugat, ada 5. Tergugat 1 bea cukai, tergugat 2 adalah BPN, terus ada 5. 1 BJKN, PU, kemudian Menteri Keuangan, Kelurahan, kemudian DKI, kemudian BP sudah Pak, sudah saya baca sudah. Siap. Nah, mungkin itu. Oke, penutup. Nah, Belum. mungkin itu dari saya, supaya ini kami minta ini diatensi karena ada penganiayaan, ada perbuatan semena-mena, arogansi yang menganggap terlalu pihak bea cukai abuse of power, melakukan perbuatan yang di luar batas sehingga terjadi penganiayaan, terjadi korban dan merusak, dan juga ada kehilangan barang, dianggap perampokan karena dia tidak bisa mengeluarkan legal standingnya. Terus dan juga ada di situ pihak Kapolsek Palmerah yang hadir, utusan dari bea cukai, ada juga Babinsa. Tapi ini kita sudah laporkan ke Garnisum, kita laporkan ke Mabes Polri, ke Polres, ke Polda, dan ke Polsek itu sendiri. Mungkin itu dalam penegakan hukum kami bersama-sama dengan tim Bang Hercules, Grip Jaya akan memperjuangkan hak-hak masyarakat, hak-hak rakyat untuk mencari keadilan agar mereka benar-benar mendapatkan hak itu. Ya Bang Edi? Terakhir ini prinsipal sebagai jangan ngarang-ngarang. Ngomong tadi singkat. Gimana? Ya, terima kasih kesempatannya. Saya warga di sana. Saya tinggal di sana dari 1972. PBB udah atas nama kami masing-masing. Kami bayar pajak. Kita punya KTP, KK, kartu, surat domisili, surat keterangan tidak sengketa, dan surat penguasaan fisik. Semua kami punya dari kelurahan. Dan terima kasih kepada teman-teman dari PH-PH dari Grip Jaya yang sekarang membantu kami. Bayar pajak sampai hari ini. Kami sudah menanyakan kepada BPN Jakarta Barat sebelum tahun 2022, saya ada buktinya. BPN Jakarta Barat menyatakan tanah kami 98 tidak ada warkahnya, artinya tidak ada sertifikat. Kok tiba-tiba bea cukai klaim tahun 2023 punya sertifikat? Berarti yang ngeluarin BPN. BPN Jakarta Barat, tapi BPN Jakarta Barat juga menyatakan tahun 2022 tidak ada sertifikat. Kok 2023 ada sertifikat? Kan lucu. Padahal kami di situ udah 54 tahun. Pada tahun 2000 Sertifikatnya hak pakai. Sertifikatnya hak pakai. Tidak ada pengukuran bilang. Tidak ada pengukuran. Nah, itu dasarnya. Tidak ada pengukuran karena setiap mengukur kita usir. Tidak ada dasar dia. Tiba-tiba punya sertifikat dan tanpa pengukuran, tidak ada surat PB itu peta bidang tanahnya tidak ada juga suratnya. Jadi kami mohon keadilan dari penegak hukum. Sekarang kami dibantu oleh para pengacara-pengacara rekan-rekan ini yang sedang berjuang dari ormas ini untuk membela hak warga. Tunjukkan kalau memang
itu tajam banget, tumbul ke atas tajam ke bawah, tunjukkan kalau memang no one above the law, tidak ada satu orang pun yang di atas hukum. Terima kasih. Terakhir Pak Teddy. Ya, Habis ini saya. jadi saya hanya menambahkan sedikit ya kepada oknum-oknum yang mengatasnamakan bea cukai. Saya di sini bersama tim mengutuk ya terhadap rekan kita ya, yang dimana pada saat terjadi persekusi itu terjadi mengenai fisik ya, Sampai jatuh dan sampai mengalami memar dan sampai tulang punggungnya. Nah, kami akan ini catat nih Bu Cukai ya, kami atas nama organisasi DKI Jakarta GRIP dan Forum Batik Tetol akan berjuang keras untuk membantu masyarakat terhadap peristiwa ini. Jadi kalau Anda datang sekali lagi, ingat kita akan lebih parah lagi. Oke? Itu aja dari kita. Satu lagi. Saya punya teman namanya Nusron. Sekarang dia ketua atau Menteri BPN ATR. Sron, lu dulu aktivis, kita teman, lu jadi pejabat sekarang. Lu tuh lihat tuh kelakuan BPN tuh. Orang nggak punya sertifikat, dibikinin sertifikat. Tanpa izin lurah. Tanpa izin lurah. Kalau kau menteri yang bener, kau pecat itu BPN Jakarta Barat itu, kau adili itu, batalkan. Batalkan. Sron ya. Lu jangan belagu lu jadi menteri. Sekarang gue minta untuk rakyat ini Sebagai kawan sejati. sebagai kawan sejati. Yang penting lu jangan belagu. Siap.